kehidupan kita di hadapan Tuhan. Pagi hari kita menyembah Yesus karena Dia layak untuk kita sembah. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Bapa, dan kami agungkan Engkau. Haleluya Yesus, karena Kau yang layak. Terima segala pujian. Haleluya Yesus.
syukur kami pagi hari ini Tuhan kepadamu, kalau kami ada tempat ini Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai hamba-hambamu Tuhan, terus ingin tetap Tuhan pimpin supaya hidup kami menjadi berkat untuk setiap jemaat yang kami layani. Dimanapun kami berada, kami melayani Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terutama pada pagi hari Tuhan, kami mau beribadah dalam persekutuan bersama hamba-hambamu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berada tengah-tengah kami dan Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau urapi setiap pelayanmu yang berbagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi mereka dengan pengurapan kuasa dari surga, supaya apapun pelayanan mereka boleh menjadi berkat dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh tetap berdiri, berikan salam ke kanan dan ke kiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Hari ini kita merasa bahagia karena kita boleh berkumpul dengan saudara seiman. Haleluya. Bergerakkan tangan dan kaki kita maju untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia.
kondisi lagi susah, kita mau tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bernyanyi, haleluya. Kita mau bersorak puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kita mau melihat janji Tuhan, kita simpan dalam hati kita,
Siang hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan buat kami. Dan terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, siang ini kami boleh bersama-sama rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah PPATGD Tulungagung. Kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan Kau akan selalu mengambil alih Tuhan seluruh pergumulan kami, mengambil alih seluruh masalah kami. Dan kami percaya ketika kami menyembah Engkau, memuji Engkau, Engkau akan memberkati kami dengan otoritas yang dari tempat yang maha tinggi. Sehingga pelayanan kami makin hari, kami makin diperlengkapi oleh otoritas-Mu, diperlengkapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan baik buat kami. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan kami semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada di PPATGD Tulungagung. Terima kasih Tuhan agar kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau taat ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Yang siap dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang di jaringan PPATGD yang ada di wilayah Tulungagung ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Saudara, sebelum kita mempelajari beberapa hal firman Tuhan, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Tentu Bapak Ibu Saudara sebagian sudah tahu ya nama saya, atau mungkin juga sebagian belum tahu, Saudara. Nama saya Lukas Bambang Purnama. Saya di PPATGD sebagai koordinator lapangan menggantikan tugasnya Bapak Pendeta Stephen Harso yang sudah dipanggil Tuhan beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, saya membawai dua rayon misinya, rayon 3 dan rayon 5, Bapak Ibu ya. Rayon 3 itu termasuk Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Kalau lalu rayon 1 itu Bapak Ibu ya dari Jember ya, Jember ke arah mana itu timur ya. Jadi Bali ya, Sumba Bapak Ibu ya, Sumba ya. Lalu rayon 2 Bapak Ibu Saudara itu dari Lumajang ya, Lumajang sampai Tulungagung ya, Trenggalek ya, lalu Blitar ya. Namun saya juga bukan menggantikan tetapi mengawasi rayon 2 karena Bapak Pendeta Musa sudah almarhum dipanggil Tuhan beberapa bulan yang lalu, Saudara. Dan saya diminta oleh pusat untuk mengawasi terlebih dahulu, Saudara. Dan saya diminta untuk menggantikan tugasnya Pak Arso di koordinator lapangan. Jadi secara keseluruhan, secara nasional. Jadi melihat kondisi-kondisi yang ada di daerah-daerah Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya dari Probolinggo ya, lalu Tulungagung, besok saya ke Karanganyar, minggu depan Bapak Ibu Kediri ya, bulan depan masih ada beberapa hal yang harus kita kunjungi dan kita pantau. Nah, Bapak Ibu, saya juga sebagai gembala jemaat di salah satu gereja, yaitu Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Ada yang bilang Gereja Pantai Kosta Pusat Surga, ada yang bilang gereja putih-putih saja ya, karena memang Saudara Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya itu dulu ya, kalau sekarang sudah mulai ya, budayanya sudah mulai kan dulu kalau pakai pelayanan harus pakai putih-putih Bapak Ibu Saudara ya. Kalau tidak pakai putih-putih suruh turun ya. Saya punya pengalaman itu Bapak Ibu Saudara. Saya melayani di satu gereja di PPS ya, kebetulan gembala sidangnya ini adalah gembala sidang yang yang senior Bapak Ibu Saudara ya. Saudara, waktu saya melayani, kebetulan saya pada waktu itu saya nggak bawa baju putih. Istri saya bilang begini ya, ngomong gini, besok pakai baju apa? Pakai batik saja ya, Saudara, pakai batik saja. Tapi begitu Saudara, saya pakai batik ya, lalu masuk ke ruang gereja ya, ke pasuri dulu Saudara. Lalu Ibu Pendeta dan Bapak Pendetanya bilang begini, Pak Lukas, saya ambilkan baju putih dulu. Jadi saya dari Bapak ganti baju putih, jadi baju putihnya punyanya gembala setempat Bapak Ibu ya. Dulu seperti itu ya, tapi mungkin sekarang masih ada. Tapi buat saya
Baju bukan persoalan Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan kan begitu ya. Saudara, yang terpenting adalah hati kita terus minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus memakai kita. Ya, saya melayani di salah satu kota yang tidak terlalu jauh dari Tulungagung. Saya ada di Magetan Bapak Ibu ya. Saya dipercaya Tuhan menggembalakan sidang di kota itu. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara dalam satu tema firman Tuhan, yaitu amanat agung adalah tanggung jawab pemimpin rohani. Bapak Ibu, ketua dari PPHTGD Bapak Pendeta Isyur Niko Nyotoraharjo tahun ini mengatakan bahwa adalah tahun amanat agung. Walaupun Bapak Ibu Saudara, amanat agung itu tidak melihat bulan ya, tahun, tapi amanat agung itu Saudara harus dikerjakan sampai kapan? Sampai akhir. Ya, Tuhan percayakan kita melayani Tuhan. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dulu di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ya. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ulangi Bapak Ibu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Saudara, amanat agung ini bukan hanya tugas gereja, Saudara, tapi amanat agung ini adalah tugas seluruh pemimpin rohani. Amanat agung adalah tugas semua hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, berapapun kapasitas jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Saudara, Tuhan itu tidak mencari pemimpin yang hebat. Tuhan itu tidak mencari pemimpin yang punya jabatan. Pemimpin itu tidak mencari Tuhan tidak mencari pemimpin yang punya posisi. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencari pemimpin yang taat, berani, dan mau dipakai Tuhan sampai generasi berikutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang amanat agung, dikatakan tadi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, ayat ini yang disampaikan Tuhan kepada kita, ini bukan hanya wacana, tapi adalah perintah yang harus dilakukan. Suka nggak suka, mau nggak mau, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pemimpin rohani harus mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu, amanat agung, ya, Saudara, pergi beritakan Injil. Pergi beritakan Injil. Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan, Saudara, kita tidak boleh berhenti untuk memberitakan Injil. Walaupun Saudara, situasinya berbeda, keadaannya berbeda, tidak seperti di masa-masa lampau, Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, penginjilan-penginjilan yang dilakukan hari-hari ini sebetulnya adalah sangat mudah, dan mudah sekali dengan media sosial itu mudah sekali saat ini pemberitaan Injil bisa disampaikan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu dikatakan setelah beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Lalu apa lagi? Baptis mereka, ajar mereka untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, Saudara, setelah memberitakan Injil, Saudara, tugas pemimpin rohani itu bukan hanya membentuk murid, bukan hanya membentuk pengikut, ya, tapi tugas kita adalah membentuk murid.
bukan pengikut tapi membentuk murid. Saya selalu katakan, pastikan bahwa jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, mereka bukan pengikut, tapi mereka adalah murid, Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan, karena ketua majelis kami, Bapak Ibu Saudara, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, saudara selalu menekankan, pastikan bahwa jemaat kita itu bukan jemaat peserta kebaktian. Peserta kebaktian. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita melihat hari-hari ini banyak jemaat yang suka pindah-pindah gereja. Yang suka pindah-pindah gereja. Apalagi Bapak Ibu, sekarang ini banyak bermunculan gereja-gereja yang baru, ya, dengan fasilitas yang spektakuler. Saudara jemaat, kadang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saudara mungkin kalau di daerah tidak begitu kita lihat, tapi kalau di kota-kota besar Bapak Ibu Saudara, ternyata jemaat itu bisa berpindah-pindah. Hari ini mungkin di gereja A, besok lihat pendeta, lihat pengkhotbahnya, itu adalah pengkhotbah bicara tentang kemakmuran, mereka pindah ke sana dan seterusnya seperti itu. Karena itu saya katakan, pastikan bahwa jemaat kita ini bukan pengikut, jemaat kita ini bukan peserta kebaktian, tapi jemaat kita adalah seorang murid. Nah, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus perhatikan, ya, bukan pengikut tapi murid? Karena ada perbedaan antara pengikut dan murid. Sekali lagi, pastikan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita bukan pengikut, bukan peserta kebaktian, tetapi seorang murid. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat perbedaan antara pengikut dan murid. Ya, mari kita lihat, saudara, perbedaan ini, dan kita melihat dari beberapa aspek. Ya, saudara, kita lihat dari aspek dasar relasi. Ya, saudara, pengikut itu mengasihi Tuhan hanya tujuannya berkat. Tujuannya berkat. Pastikan jemaat yang mungkin kita percayakan untuk melayani, mungkin sebagai worship leader, mungkin sebagai singer, mungkin sebagai apa? Mungkin tujuannya apa? Supaya apa? Supaya diberkati, saudara. Nah, tapi kalau yang namanya murid Kristus, saudara, mengikut Tuhan itu karena panggilan, tidak ikut-ikutan, Bapak Ibu. Sekarang ini banyak jemaat yang suka ikut-ikutan. Ya, kalau misalnya temennya pindah sana, ya, ikut pindah sana, lalu pindah Bapak Ibu Saudara, hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau murid Kristus mengikut Tuhan karena panggilan, bukan ikut-ikutan, bukan karena berkat. Lalu kita lihat dari aspek respon terhadap firman Tuhan. Pengikut bahkan peserta kebaktian itu hanya senang mendengar firman. Saudara, maaf ya, kalau kita perhatikan hari-hari ini banyak firman Tuhan disampaikan tentang kemakmuran, dikit-dikit kemakmuran. Saya pernah mendengar ada sebuah persekutuan, saudara, pemimpinnya mengatakan orang Kristen itu harus kaya, orang Kristen itu harus punya duit, Bapak Ibu. Saudara, yang disampaikan setiap dalam persekutuan kemakmuran, saudara. Jadi, saudara, pengikut itu hanya senang mendengar. Kalau khotbahnya nyaman, dia senang dengar, saudara. Ya. Nah, tapi kalau seorang murid Kristus, dia akan taat melakukan apapun yang disampaikan, firman yang disampaikan. Baik itu mungkin bicara tentang kemakmuran, baik itu berbicara tentang penderitaan, saudara. Ya, dan taat dan mau taat melakukan. Lalu kita lihat lagi dari aspek harga mengikut Yesus. Pengikut itu, saudara, dia mau ikut Tuhan selama nyaman. Tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak ada tekanan. Dia mau tetap ikut Yesus. Tapi kalau murid Kristus menyangkal diri dan memikul salib, Bapak Ibu, ya. Lalu kita lihat lagi aspek fokus hidup, ya. Fokusnya kalau pengikut itu hanya apa? Berkat mujizat. Tapi kalau murid Kristus, dia akan selalu mementingkan kehendak Allah dan kerajaannya. Ya. Kita lihat selanjutnya. Dari aspek dampak hidup seorang pengikut diberkati pribadi. Jadi berkat itu hanya untuk pribadi, saudara. Hanya untuk pribadi, saudara.
Tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan hamba Tuhan, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu. Ya, saudara, tentunya pernah Bapak Ibu ya, saudara, ketika kita ada jemaat datang minta didoakan karena pekerjaannya itu sedang kolek, lalu kita doakan, ya, didoakan. Akhirnya apa? Pekerjaannya pulih. Yang tadinya turun jadi naik, Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara, kira-kira bagaimana? Mereka memperhatikan kita atau tidak? Saudara, kebanyakan fokusnya hanya kepada pribadi. Saudara, suatu hari saya punya cabang, Bapak Ibu Saudara ya. Saya punya cabang. Ini beberapa tahun yang lalu. Saudara, Magetan, Tawangmangu atau ke Solo itu jalannya dulu, Pak Daniel ini pernah ada di Magetan ya. Itu jalannya nanjak begitu, saudara, dan sering terjadi kecelakaan. Singkatnya, sekarang ini jalannya landai. Mesti harus apa? Harus enggak, maksudnya tetap lewat atas, lewat Sarangan, lewat Tawangmangu, tapi jalannya sekarang ini sudah landai. Jadi enak begitu. Jarang sekali terjadi kecelakaan karena memang jalannya sudah itu. Nah, saudara, itu kan dulu kan gunung-gunung itu. Gunung itu kan dijadikan jalan, dibom ya, didinamit, Bapak Ibu Saudara. Suatu hari ada jemaat yang bilang begini, saudara. Om Lukas, ya kenapa Bu? Tolong doakan saya. Dan kebetulan rumahnya ada di daerah sana. Ya. Ini ada pembebasan lahan. Nanti tempat saya itu akan dibeli. Semoga doakan, ini harganya mahal, saudara. Nah, 1 bulan kemudian Bapak Ibu Saudara, waktu saya berkunjung ibadah di tempat itu, saudara, sebulan saya sekali ke sana, dia bilang, puji Tuhan Om Lukas, tanah saya sudah laku. Berapa Bu? 500 juta. Saudara, kalau sudah ngomong 500 juta, apa pikiran kita? Iya pasti bisa. Loh, bukan rahasia lagi Bapak Ibu Saudara ya. Enggak ada jemaatnya ini ya. Ini kan semua hamba Tuhan toh. Ya. Pikiran kita apa? Perpuluhan. Kalau 500 juta, 50 juta. Oke lah, mungkin kita mikirnya enggak usah 50 juta, enggak apa-apa, wes 30 juta gitu ya. Nah, saudara, kita mikirnya ke sana. Saya mikirnya begitu. Lalu setelah itu Bapak Ibu Saudara, waktu saya pulang, dia memberikan amplop, saudara. Saya pikir begitu amplop saya terima, kok nggak kelihatan tebel ya? Oh, ini cek kali, ya. Mungkin cek ini, ya. Akhirnya saya pulang. Biasanya Bapak Ibu kalau kita sudah dapat amplop kan, pinginnya apa? Cepat-cepat buka, Pak, kan gitu. Nah, hanya kita buka Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya, bukan cek, bukan 50 juta, bukan 30 juta, tapi 50.000. Ya. Nah, saudara, ya. Itu ya kondisi, saudara, yang kita perhatikan seperti itu, dan kita melihat seperti itu. Dan itu terjadi bukan di tempat Bapak Ibu Saudara juga sama. Kadang kita diminta apa? Berdoa, doakan, tapi nggak mau jadi berkat, Bapak Ibu. Ya, suatu hari ada jemaat, dia punya masalah, uangnya itu dibawa orang sekitar 500 gitu, ya. Lalu dia minta bantu doa, ya. Minta doa supaya dia kembali. Saya cuma bilang gini, kalau misalnya sudah doakan, udah kira-kira janjimu apa sama Tuhan? Tidak pernah mau janji, saudara. Ya nggak turun-turun juga sampai sekarang. Ya. Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, pengikut itu kalau diberkati hanya fokus pada pribadi. Pada pribadinya saja, saudara. Ya, kepekerjaan Tuhan, sama sekali enggak, saudara. Ya, kepada hamba Tuhan, sama sekali, saudara. Tapi kalau yang namanya murid Kristus, Bapak Ibu, dia mau berbuah, ya. Kalau murid Kristus, dia mau berbuah, ya. Dia mau jadi berkat, ya. Bahkan mau memuridkan, Bapak Ibu. Itu yang namanya pengikut. Nah, sekarang kita lihat, ya, dari aspek terhadap dampak hidup, ya, dari aspek dampak hidup. Kalau pengikut itu hanya mengagumi. Kalau ada orang mengalami mujizat, dia cuma kagum, hebat tuh orang, ya.
Hanya mengagumi Bapak Ibu Saudara. Hanya kagum tapi tidak pernah mengalami mujizat, Saudara. Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau ada gereja tetangga, gereja sebelah itu diberkati dan spektakuler, bisa memberkati, punya fasilitas ini dan lain sebagainya, dikatakan gereja itu hebat, gereja itu diberkati Tuhan, ada mujizat, sedang gerejaku tidak ada mujizat. Nah, Saudara, ya, dia hanya kagum saja, Saudara. Itu pengikut. Tapi kalau murid Bapak Ibu, ya, mau menjadi serupa dengan Kristus, itu murid, ya. Lalu kita lihat lagi, ya, dari aspek terhadap teguran, ya. Saudara, kalau murid, kalau pengikut menghindari firman yang apa? Yang keras, yang teguran-teguran, itu selalu dihindari Bapak Ibu Saudara, selalu dihindari. Tapi kalau murid Kristus menerima teguran dan mau bertumbuh, Saudara, coba kita bisa lihat kondisi jemaat kita. Ada nggak kira-kira ketika kita menyampaikan firman, ya, lalu firman itu teguran, tiba-tiba minggu berikutnya nggak datang lagi, lalu mulai kasak kusuk kepada jemaat yang lain. Khotbahnya Bapak Pendeta itu, khotbahnya Gembala itu sekarang itu ngeri banget, ngomong tentang dosa, lebih baik pindah ke sebelah saja. Khotbahnya lebih ngomong tentang berkat. Tapi kalau namanya murid Kristus, Saudara, menerima teguran untuk apa? Untuk bertumbuh, ya. Lalu kita lihat lagi sekarang dari aspek respon terhadap tekanan, ya. Saudara, kalau pengikut itu mudah mundur, ya, mudah mundur Bapak Ibu Saudara. Namanya pengikut itu mudah mundur, apalagi kondisi situasi sekarang ini Bapak Ibu, ya. Ini sangat sekali potensi untuk jemaat itu meninggalkan Tuhan. Apalagi mungkin Bapak Ibu Saudara di kalangan jemaat kita ada anak-anak muda mungkin yang apa, ya, Saudara tertarik, ya, terpesona dengan orang lain karena punya apa? Oh, kaya, punya duit, bisa ini, bisa itu, tapi tidak kenal Tuhan, tapi tidak percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan apa yang terjadi. Dia, Saudara, dengan kondisi situasi yang tidak nyaman, Saudara, dia mulai mundur. Ambil apa? Ambil kesempatan itu, Saudara. Tapi kalau yang namanya murid Kristus, dia akan tetap setia. Dia akan tetap setia apapun keadaannya, apapun kondisinya, Bapak Ibu. Ya, nah, baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita akan melihat, ya, bagaimana menjadi pemimpin yang bertanggung jawab menyelesaikan amanat agung. Saudara, amanat agung ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita perhatikan sekarang ini, maaf Bapak Ibu, coba Bapak Ibu Saudara melihat nanti, ya, nanti gereja abad pertama sampai gereja abad yang ke-22, Saudara, yang abad 22 yang sekarang ini, itu sangat mengerikan, Saudara. Orang sudah terpesona dengan kenyamanan, Saudara. Kalau sudah jemaatnya besar, kalau jemaatnya sudah bisa mengcover, sudah tidak perlu yang namanya amanat agung. Itu kondisi gereja sekarang ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal bagaimana menjadi pemimpin yang bertanggung jawab menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dari perjalanan Nabi Elia, ya. Saudara, Nabi Elia ini memang, ya, Nabi Elia ini hidup jauh sebelum Tuhan Yesus, tetapi remisi dan ketaatannya mencerminkan amanat agung Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat beberapa hal, 3 hal yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Kita lihat siapa Elia. Elia ini adalah manusia biasa seperti kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu bagaimana kondisi bangsa Israel? Kondisi bangsa Israel 3,5 tahun tidak ada hujan. Mereka mengalami kemerosotan moral. Bahkan iman mereka sepertinya mereka kepada Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan dan menyembah Baal, Bapak Ibu. Itulah kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Elia mengambil peran yang sangat penting, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi zaman sekarang
zaman Elia dan di zaman sekarang. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama dulu, Bapak Ibu. Bagaimana menjadi pemimpin, ya, pemimpin rohani yang bertanggung jawab menyelesaikan amanat agung. Coba kita lihat di bagian pertama, kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Berkata demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Saudara, ini berbicara tentang bahwa Elia ini memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi bagian pertama, pemimpin yang bertanggung jawab menyelesaikan amanat agung. Saudara, pemimpin yang hidup dari relasi dengan Tuhan, memiliki hidup relasi dengan Tuhan. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saudara, Elia ini doanya bukan doa formal, ya Bapak Ibu. Tetapi doanya Elia ini adalah didasari dengan kehidupan yang intim dengan Tuhan. Itu Elia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Elia minta hujan, 3,5 tahun tidak ada hujan, Alkitab mengatakan bahwa Elia itu manusia biasa seperti kita. Tapi ketika Elia berdoa, Bapak Ibu Saudara, ketika Elia berdoa dan benar, Saudara, terjadi hujan yang lebat, Saudara. Ya, Bapak Ibu, kami di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya GBPS dulu, Saudara. Saya nggak tahu ada yang dari GBPS dan sini, ada ya? Ya, Saudara, founder kami, Om Isa itu relasi dengan Tuhannya luar biasa. Doanya itu dalam sehari 6 jam, Bapak Ibu. Ya, waktu saya sekolah Alkitab di tempat itu, ya, doanya 4 jam. Siswanya itu doanya 4 jam. Pagi 2 jam, malam 2 jam, Saudara. Nah, setiap pagi Bapak Ibu, saya lihat Om Isa itu begitu jam 7 berdoa, ya. Jam 7 berdoa, selesai berdoa jam 7, lalu melakukan aktivitas yang lain. Jam 9 dia sudah mulai naik ke dulu di Tretes, Bapak Ibu, ya. Dulu dia suka doanya di Tretes. Tapi karena usia, akhirnya doanya di lantai 5 kalau tidak salah. Ada satu tempat khusus. Dan itu nggak mau dihubungi oleh siapa-siapa. Di situ cuma hanya berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap pagi Bapak Ibu, yang saya perhatikan, Saudara, di situ, Saudara, di jalan itu banyak sekali orang-orang yang sakit. Ada sekitar sampai 100, 150, bahkan sampai 200 orang duduk di situ. Orang-orang sakit, orang-orang yang punya masalah, Saudara. Ya, bahkan orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang, orang-orang pengusaha yang menyerahkan tanahnya itu untuk dibangun, Saudara. Datang ke tempat itu, Saudara. Tiap orang didoakan mesti sembuh. Tiap orang didoakan mesti sembuh, Saudara. Ya, sampai saya pernah dengar itu, Bapak Ibu, ada seorang haji berdoa berdoa sakit disembuhkan, lalu dia membawa dia mempersembahkan apa yang dia miliki untuk panti asuhan waktu itu. Ada juga Bapak Ibu Saudara, ya, termasuk jemaat kami pada waktu itu, datang membawa surat tanah supaya diserahkan lalu dibangun, Saudara, diserahkan, Pak, terserah Om Isa mau tujuannya supaya Om Isa itu, Saudara, keluar uangnya untuk membangun. Tapi ternyata sudah nggak seperti itu. Ya, Pak, dalam nama Yesus tanah itu sertifikat ditumpang tangan, lalu setelah itu pulang, Bapak Ibu Saudara, suruh pulang, Saudara, harapannya supaya Om Isa mungkin ngeluarin duit, tapi juga nggak seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, gereja akhirnya terbangun juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena relasinya dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Maaf, bukan unisnya, karena unisnya sudah dipanggil Tuhan. Sudah penerusnya tidak ada yang seperti itu. Hilang sudah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, pemimpin yang hidup dari relasi dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin harus hidup di dalam doa yang konsisten. Dulu mungkin kita dalam perintisan, doa kita getol, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada jemaat yang telepon,
ya, bilang kita Bapak Pendeta berdoa karena pergumulan waktu itu, bangun gereja ya supaya ada pemberitaan Injil ya, berjalan dengan luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, berjalannya waktu mungkin gereja sudah mulai berdiri, jemaat sudah mulai mengcover, sudah mulai jauh dari Tuhan, Saudara ya. Hidup dalam doa yang konsisten ya. Pemimpin harus hidup dalam doa yang konsisten. Pemimpin harus berakar dalam firman Tuhan. Saudara, apalagi peka mendengar suara Tuhan. Sekarang ini maaf Bapak Ibu, dengan adanya media sosial ya, saudara jujur, terkadang kita main scroll, naikkan terus ya. TikTok naikkan terus Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang ada. Dukunglah saya. Gimana Pak? Dukunglah saya. Ya, saudara, itu. Apalagi? Saudara, pemimpin itu apa? Harus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan donatur, bukan mengandalkan apa lagi? Ya, proposal. Walaupun Bapak Ibu Saudara boleh kita melakukan itu, tapi bukan itu yang utama Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat kenapa sih kita mesti harus membangun relasi dengan Tuhan. Ada kehidupan yang menyembah, ada kehidupan yang berdoa, saudara, secara konsisten ya. Mempersiapkan pemimpin untuk menyelesaikan amanat agung. Apa lagi? Memampukan pemimpin menghasilkan murid, bukan pengikut. Dan ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara sekarang ini. Tantangan kita berat ya. Karena itu apa? Dibutuhkan konsisten kita berdoa, konsisten kita menyembah, dan di situ memampukan pemimpin untuk menghasilkan murid, bukan pengikut. Selanjutnya apa? Karena otoritas itu lahir dari Tuhan. Otoritas itu lahir dari Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, kata bersemayam itu Tuhan bertakhta. Ya, Tuhan duduk, saudara. Dan ketika Tuhan bertahta, ketika Tuhan duduk, Tuhan tidak hanya bertahta, tidak hanya duduk, tapi Dia mengambil alih seluruh pergumulan kita. Dia mengambil alih seluruh persoalan kita. Saudara, kalau saya gambarkan ketika kita menyembah Tuhan seperti pagi hari ini, karena itu PPHTGD Bapak Ibu Saudara, visi misinya membangun ke atas pemulihan penduduk. Artinya apa? Kita bersepakat menyatukan hati, berdoa dan menyembah, ya, berdoa dan menyembah. Karena itu PPHTGD tidak selalu PPHTGD tidak menekankan doktrin tentang Tritunggal. Doktrin apa? Karena apa? Karena kita dari latar belakang berbeda organisasi, tentu doktrin kita juga berbeda. Tapi kalau yang namanya menyembah, saudara, tidak ada aturan. Artinya, saudara, kita pun juga tidak bisa melarang. Kalau misalnya hari ini ada gereja GKJW, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, GKJW menyembahnya seperti itu. Ya, kita mengatakan di GKJW itu kalau menyembah itu, orang kaya, orang karismatik, gak kayak di tempatku, saudara. Mungkin begitu. Saudara, kita nggak bisa menghakimi, betul ya? Kita nggak bisa menghakimi. Kenapa? Karena mereka punya cara tersendiri. Mereka pun juga begitu. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, karismatik, Pantekosta, kita tidak lepas dari yang namanya berbahasa roh, saudara. Mereka pun juga tidak bisa melarang kita, saudara. Ya, saudara, yang namanya penyembahan kepada Tuhan tidak ada satupun yang menentang. Semua kita menyembah Tuhan, walaupun cara kita berbeda-beda, saudara. Ya, karena itu, saudara, kita tidak menekankan tentang Tritunggal, tidak menekankan, karena kita dari berbagai latar belakang yang berbeda. Maaf dulu, ada hamba Tuhan kalau Korwil, Bapak Ibu Saudara, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Korwil, kalau orang itu kalau gereja itu adalah gereja pengagum Yahweh, ditolak, saudara, nggak boleh datang, saudara. Saya pikir apa hubungannya nggak boleh datang, mereka juga apa? Juga cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Oke. Lalu saudara, dalam Yesaya berapa itu? 40, 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Betul ya?
Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan dikatakan apa? Dia seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara, kata menanti-nantikan Tuhan itu berarti berbicara tentang apa? Doa yang konsisten, menyembah yang konsisten, relasi dengan Tuhan yang konsisten. Saudara, lalu dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, kita punya kekuatan, betul? Kita punya kekuatan. Siapa di sini tidak punya kekuatan? Kita semua punya kekuatan, saudara. Tetapi kekuatan kita itu terbatas. Gini Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara, pernah kita menghadapi pergumulan. Mungkin di masa COVID. Ya. Semoga antivirus ini enggak seperti pada waktu COVID-19. Pada waktu COVID-19, saudara kita sedang mengalami tekanan-tekanan yang berat, terutama masalah apa? Ekonomi. Betul? Kalau yang mati ya memang diizinkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan kondisi ekonomi pada waktu itu, ya. Kondisi ekonomi, Saudara. Kita mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengatakan, waduh kalau gereja ini nggak ada, gereja kalau nggak ada ibadah, nggak ada pemasukan. Kita ngadepi itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, toh pun kita dapat melewati itu semua. Nah, kenapa kita bisa melewati itu? Padahal kekuatan kita terbatas. Nah, saudara, tapi kita bisa melewati itu. Kita kuat. Kenapa? Karena kekuatan ilahi menggantikan kekuatan kita yang terbatas. Saudara, kekuatan ilahi menggantikan kekuatan kita yang terbatas. Sehingga kita kuat menghadapi situasi dan kondisi apapun. Oke. Lalu, kenapa Bapak Ibu Saudara harus relasi dengan Tuhan? Konsisten kita nyembah Tuhan, konsisten kita berdoa. Tanpa relasi dengan Tuhan kita akan kehilangan arah. Saudara, kita banyak tokoh-tokoh Alkitab yang begitu intim dengan Tuhan. Musa membawa bangsa Israel itu tidak gampang Bapak Ibu. Dia hanya berdoa, dia hanya berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan memberikan arahan. Sama dengan kita Bapak Ibu. Hari-hari ini kita butuh, kita konsisten berdoa dan menyembah Tuhan supaya kita dapat arahan dari Tuhan. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita lihat yang kedua. Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 21 berkata demikian. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Bapak Ibu, yang kedua. Ya. Berapa lama lagi? Ya. Kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Saudara, yang kedua, pemimpin yang bertanggung jawab menyelesaikan amanat agung adalah pemimpin yang berani berdiri di tengah zaman yang menyimpang. Ya, Bapak Ibu, seorang pemimpin harus berani menyuarakan kebenaran. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita tidak dianggap populer. Dan mungkin kita, saudara, dan kita harus berdiri teguh ya di tengah arus dunia yang luar biasa hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 15. Nanti kita lihat perbandingan antara zaman Elia dengan zaman sekarang Bapak Ibu. Ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ini kondisi dunia sekarang Bapak Ibu Saudara. Ya, bengkok hatinya, sesat. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, dunia kita sedang mengalami kemerosotan moral. Ya, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana kondisi hari-hari ini yang sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Mengalami kemerosotan moral. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu, coba kita lihat dulu. Oh ya, tidak apa-apa. Saudara, kita akan melihat perbandingan zaman Elia dan zaman sekarang. Ya, Bapak Ibu, zaman Elia, penyembahan Tuhan itu bercampur Baal. Di zaman Elia. Di zaman sekarang, iman bercampur dengan nilai-nilai dunia, Bapak Ibu.
Bapak Ibu Saudara bisa kembangkan sendiri ya. Apa lagi? Sistem kerajaan menekankan kebenaran. Sistem kerajaan selalu menekankan kebenaran. Tapi sekarang ini budaya menolak kebenaran, Bapak Ibu. Ya, budaya menolak kebenaran. Saudara, beberapa saat lalu ya, saya lihat podcast begitu saudara. Ya, ada hamba Tuhan yang mengatakan cerai itu tidak boleh, betul ya? Tapi hamba Tuhan yang sama mengatakan cerai itu disayang Tuhan. Coba saudara. Ya, itulah yang kondisi yang ada, saudara. Apa lagi? Zaman Elia, nabi-nabi Tuhan dibungkam. Tapi zaman sekarang, suara kebenaran sering dikompromikan, Bapak Ibu. Itu kondisi yang ada. Ya. Lalu apa lagi? Zaman Elia, kekeringan fisik tanda krisis rohani. Kekeringan fisik tanda krisis rohani. Di zaman sekarang, kekeringan rohani di tengah-tengah aktivitas. Saudara, banyak orang yang sibuk melayani ke sana kemari, tapi kering rohaninya, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, apalagi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ada gereja mungkin yang kita anggap spektakuler. Gerejanya pakai videotron, nggak salah. Tempat saya pakai videotron, saudara. Lalu ada apa lagi? Lighting, ya, lighting. Itu kalau zaman dulu pendeta-pendeta yang dulu, saudara, kalau ada lighting itu dianggap apa? Shooting, dianggap duniawi, ya, saudara. Tapi kita kan lihat perkembangan ya, saudara. Nah, tempat saya juga pakai lighting, Bapak, ya. Semua ya kita lihat spektakuler. Tapi di tengah-tengah spektakuler, saudara, tidak ada kehidupan. Yang ada hanya kekeringan, Bapak. Ya, saudara, itu yang ada hari-hari ini. Ya. Saudara, kekeringan rohani di tengah-tengah aktivitas. Banyak kegiatan sepertinya, tapi kering, Bapak. Ya, tidak ada kehidupan Tuhan. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita lihat selanjutnya. Zaman Elia hidup dari relasi. Elia hidup dari relasi. Hidup relasi dengan Tuhan. Itu Elia. Karena itu doanya Elia, Bapak Ibu Saudara, bukan doa yang formal, tapi didasari dengan keintiman dengan Tuhan. Ketika dia berdoa menurunkan hujan, minta hujan, hujan turun. Dan kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, ketika mesbah itu rusak, rusak, suruh benerin lagi kan? Lalu apa lagi? Suruh bangsa Israel mengisi parit-parit dengan air. Padahal pada waktu itu masa paceklik, ya. Air mahal Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu saudara, harusnya membakar mesbah itu kan bukan pakai air, pakai apa? Mungkin bahan bakar, tapi pun pakai air, Bapak. Akhirnya Tuhan menyambar itu. Itu bicara tentang apa? Saudara, berbicara tentang mujizat, tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi ketika apa? Relasi dengan Tuhan, konsisten doa kita dengan Tuhan, Bapak. Saya pernah katakan begini, saudara, khotbah itu sekarang ini mempersiapkan khotbah. Makanya sekarang ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, banyak orang-orang awam pengusaha yang sudah dari pengkhotbah, tidak perlu sekolah kan, betul ya? Kenapa? Sekarang khotbah itu mudah dipelajari Bapak Ibu. AI Pak, betul. Bapak Ibu Saudara kalau buka ChatGPT, coba aja Bapak Ibu Saudara buka ChatGPT. Saudara mau khotbah tema apa? Kalau misalnya besok Minggu Bapak Ibu Saudara, kadang kita kan sudah berdoa kan? Berdoa besok ini harus khotbah apa ya? Sudah berdoa ya nggak dapat saudara. Tapi begitu Bapak Ibu Saudara buka ChatGPT, saudara sudah pikir gini, oh saya besok khotbah tentang pernikahan. Saudara tinggal tinggal buka, ketik khotbah tentang pernikahan, dia akan muncul semua. Saudara, khotbah tentang apa? Macam-macam di situ. Saudara. Tapi saya bilang gini, boleh nggak? Silakan, terserah Bapak Ibu Saudara. Boleh-boleh saja. Kenapa dibuat embun Bapak Ibu Saudara? Ada embun yang dibuat oleh Pak Himawan dengan keuangannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, embun dengan materi-materi khotbah Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Membantu Bapak Ibu Saudara. Ya, membantu Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara. Tapi saya mau bilang begini. Ya, saudara, sehebat apapun yang kita persiapkan, sebagus apapun, mungkin jemaat terpukul, terpesona
terpesona dengan apa yang kita siapkan. Tapi kalau nggak ada kuasa, tidak akan merubah seseorang. Betul. Betul ya? Kalau saya gambarkan tuh Bapak Ibu Saudara, khotbah itu, saudara buat khotbah itu seperti saudara jualan itu loh. Ditaruh di etalase, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Hanya melihat, saudara, hanya melihat. Jadi Bapak Ibu, karena itu apa? Dibutuhkan yang namanya relasi dengan Tuhan. Ya, karena otoritas, gini, saya punya prinsip gini, khotbah itu pengurapan Tuhan itu turun bukan pada waktu saat kita menyampaikan. Ini saya Bapak Ibu Saudara, menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada jemaat. Tapi urapan Tuhan itu turun. Bagaimana konsisten kita dengan Tuhan? Loh, ada loh Bapak Ibu Saudara, orang nggak perlu berdoa, orang nggak perlu nyembah, orang nggak perlu cari ini dan itu. Saudara bisa nggak langsung khotbah? Bisa. Tapi kalau nggak merubah jemaat, nah itu yang penting. Nah sekarang kita lihat di zaman sekarang otoritas dari relasi artinya apa, Bapak Ibu? Sekarang ini banyak orang membangun hubungan sahabat, tujuannya adalah posisi. Ya. Tujuan hubungan apa? Menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan hamba Tuhan lain, Bapak. Ya. Saudara, maaf, hari-hari ini mungkin dalam tahun ini pasti akan ada tahun-tahun ini ada sinode-sinode yang mulai melakukan persidangan besar, betul ya? Apa namanya itu? Mubes, musyawarah besar, pemilihan, betul Pak? Pemilihan, tempat kami akan ada pemilihan Bapak Ibu. Ya, saudara, beberapa periode yang lalu saya itu diminta untuk duduk di majelis pusat. Ya, saya dikirim form. Ya, saya dikirim form, saudara. Pertama, saya nggak respon. Kedua, saya nggak respon. Ketiga, saya nggak respon. Keempat, kirim lagi, saya nggak respon. Kelima, ini nggak dikirim lagi, karena saya memang tidak respon. Lalu Bapak Ibu, saya dicalonkan, bukan mencalonkan, saya nggak pernah mencalonkan Bapak Ibu. Dicalonkan untuk menjadi majelis daerah. Beberapa kali saya sudah diminta untuk mencalonkan, dicalonkan untuk menjadi majelis daerah Jawa Timur. Sudah, ya. Saya sudah diduduk ada beberapa para senior yang saya minta untuk datang, saya diminta, kamu harus menggantikan posisi ini, kamu harus ada di Jawa Timur. Ya, saudara, baik, saya tak koordinasi dulu, tak ngobrol-ngobrol dulu dengan istri dan anak-anak ya. Padahal hati saya nggak sana, saudara. Lalu beberapa periode yang sekarang, ya, ini periode baru Bapak Ibu. Ya, saya sudah diminta juga untuk saya dicalonkan Bapak Ibu. Ada beberapa pendeta-pendeta yang ada di Jawa Timur minta saya untuk dicalonkan karena satu, saudara, mungkin saya masih muda, ya, saya masih muda, ya mungkin berpikir punya pandangan-pandangan ke depan begitu untuk kemajuan, saudara. Lalu saya diminta untuk saya dicalonkan Bapak. Oke, saya terima itu. Lalu setelah itu saya harus sekolah. Di tempat kami ada yang namanya sekolah calon majelis pusat. Sekolah calon majelis pusat. Jadi kalau mau jadi majelis pusat itu ada sekolahnya 1 minggu. Calon majelis daerah itu sekolahnya juga 1 minggu. Saya sekolah, tapi Bapak Ibu, waktu itu istri saya itu ditugaskan di NTB, ya. Nah, sementara istri saya di NTB, istri saya sudah mempersiapkan karena bersamaan sekolahnya sudah. Ya, istri saya ditugaskan pelayanan kunjungan di Nusa Tenggara Barat waktu itu. Sudah dipersiapkan semua Bapak Ibu. Sudah disiapin semua. Ini dan itu dan lain sebagainya. Ini baju ini untuk sekian hari ya, nanti ini begitu, ya. Malamnya Bapak Ibu besok hari Minggu, hari Senin sudah mulai sekolah. Minggu malam itu setelah ibadah, karena ibadah kami 3 kali. Minggu saya itu rasa-rasa mau berangkat gitu. Ya. Tuh kok rasa-rasa nih mau berangkat. Saya enggak ada greget untuk ke sana gitu. Sudah. Tapi akhirnya saya telepon sama istri saya. "Mah, aku kok rasanya malas ya." "Wis, males gak usah wis, malah kok enggak enak." Akhirnya saya putuskan Bapak Ibu, saya enggak berangkat. Jam 2 malam saya di WA sama salah satu orang teman yang mencalonkan untuk mencalonkan majelis daerah. Umurnya itu sudah umur sekitar 70-an Bapak Ibu. Ya. Istrinya bilang begini katanya, Pak Lukas, ya kenapa?
Saya minta tolong ya. Kenapa tante? Ini apa nanti omnya dibarengin ya? Mau nggak mau kan saya dibarengin saudara. Ya, akhirnya saya berangkat sudah. Mau nggak mau berangkat di situ. Sudah setelah sekolah 2 bulan kemudian ada rapat kerja daerah pemilihan. 1 minggu kayaknya. 1 minggu sebelum pemilihan, saya ngumpulin anak-anak saya dan saya ngobrol-ngobrol dengan anak saya Peter ya, karena kebetulan anak saya Peter itu dia di level up, tapi dia juga sebagai lawyer. Saya bikinin surat pengunduran diri papa, alasannya harus kuat. Akhirnya saya mengundurkan diri, saudara. Oh, agak ramai itu, saudara, agak ramai. Saudara, ada yang cuma bilang begini sebelumnya, coba Pak Lukas turun ke bawah, ya, deketin teman-teman itu, supaya nanti supaya bisa Pak Lukas dipilih. Saya nggak suka Bapak Ibu Saudara gitu. Bangun hubungan, tapi tujuannya apa? Jabatan. Bangun hubungan, tujuannya apa? Posisi. Dan hari-hari ini udah banyak ini saudara. Ya, kan kayak pilkada itu saudara. Apa sih bedanya pilkada dan PKB, saudara? Kalau ya saudara, kalau pilkada kan kalau sudah jadi, Lali. gimana? Ya itulah ya, kalau PKB Jadi. lupa jadi kan gitu. Karena kan banyak gitu, saudara. Mau ya, saya sendiri di tempat kami begitu. Oh kalau sudah mau pilihan, mendekati, mendek. Apa mendek itu ya? Mendek gitu. Shalom, biarpun dia gereja besar sama gereja kecil, shalom. Tapi kalau udah jadi, udah lupa. Apalagi saya orangnya tipenya untuk apa punya posisi tapi nggak kerja, sudah. Ya, nah, ini selanjutnya, ini yang terakhir, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita baca Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21, tapi saya baca ayat yang ke-19 saja ya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di bagian yang ketiga adalah bagaimana pemimpin yang bertanggung jawab menyelesaikan amanat agung. Yang ketiga adalah pemimpin yang setia sampai akhir dan mempersiapkan pelayanan lintas generasi. Ya, Bapak Ibu coba kita lihat dulu. Ya. Kita lihat ini tokoh-tokoh Alkitab yang mempersiapkan pelayanan lintas generasi dan mempersiapkan generasi. Sudah. Musa itu siapa? Yosua, mempersiapkan Yosua, betul ya? Lalu Imam Eli, Samuel, ya. Lalu Samuel, Daud, ya. Lalu Daud, Salomo. Lalu apa lagi? Yesus ke-12 murid. Lalu ada Paulus kepada Timotius dan seterusnya, saudara. Ya, nah Bapak Ibu, tugas pemimpin. Jadi, saudara kita perhatikan, Elia tidak bekerja sendiri. Ia mempersiapkan Elisa sebagai penerus pelayanan, saudara. Ya, tugas pemimpin itu harus membina, memuridkan orang lain. Ya. Tugas pemimpin apa? Melatih dan mempercayakan tanggung jawab. Ya. Kita nggak bisa kerja sendiri, saudara. Ya. Kita harus membangun tim yang sehat. Saya kerja tim, Bapak Ibu. Ya. Membangun tim yang sehat. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya punya tim pengkhotbah namanya. Kami di gereja kami itu ibadah 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Ya, 3 kali. Otomatis Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa dalam sehari 3 kali dalam 1 bulan, saudara. Apalagi saya punya pelayanan di luar itu adalah di jaringan PPHTGD, saudara. Nah karena itu saya mempersiapkan, ya, mempersiapkan tim, saudara. Tapi kita muridkan dulu, kita muridkan. Saya buka pemuridan untuk tim kami ini tidak dengan kelas. Karena kalau kelas itu Bapak Ibu Saudara buka kelas. Kadang jemaat kalau buka kelas, hari ini masuk, besok hari minggu ini masuk. Ini ada misalnya Selasa kita buang, Selasa depan belum tentu datang. Ya.
kita agak kesulitan untuk memuridkan kalau secara formal maksudnya. Tapi ada pemuridan yang lebih, menurut saya lebih nyentuh, yaitu apa? Non formal. Ngobrol bareng, ya, diajarin, ya, saudara. Ya, diajari khotbah, dia dikasih dukungan yang kuat dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya sekarang ini, kalau istri saya memang sudah kita sudah ajari Bapak Ibu Saudara. Saya ajari, saya sekolahkan, lalu saya ajar, begitu ya. Lalu ada beberapa ada sepupu saya yang juga saya muridkan. Kita persiapkan pengkhotbah dan sekarang saudara saya sudah ada sekitar 8 pengkhotbah yang kita sudah persiapkan. Jadi saya ringan Bapak Ibu, kerja tim, saudara. Ya kita muridkan. Ya. Ada yang supir apa? Ini Grab pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Tapi dia pernah sekolah Alkitab, sekarang MTH. Saudara, saya STH, dia MTH. Saudara nggak perlu mikirin STH MTH. Yang penting kita memuridkan siapapun itu kan, Bro. Ada yang polisi, tapi polisi yang benar-benar takut Tuhan, Saudara. Gitu. Jadi kita sudah persiapkan, kita kerja tim Bapak. Kita nggak bisa jalan sendiri hari-hari. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, kenapa ada level up? Ya, kenapa ada level up? Saudara, kenapa kita persiapkan level up? Saudara, ya, ini sudah ada beberapa kota, ada 35 sampai 35 kota yang sudah ada level up. Kegiatannya adalah pemuritan, worship, ya, ada we worship, terus apalagi begitu, saudara, itu yang dilakukan. Saudara, kita sekarang ini kita persiapkan anak-anak kita. Apalagi begini Bapak Ibu, kita ini kan sudah membangun kesatuan yang kuat ya, betul ya Pak ya, Pak Daniel ya, betul ya. Kita sudah membangun kesatuan yang kuat. Maaf Bapak Ibu, jangan diukur dengan nilai duitnya. Kalau diukur dengan nilai uangnya, susah untuk kita mau nyatu. Berapa sih kita, maaf ya, berapa sih Bapak Ibu Saudara yang kita dapat? Nggak mungkin nggak sebanyak di luar sana. Ya, berapa kita dapat? 40, sudah dipotong lagi apa? Uang makan, betul kan? Jaraknya kalau misalnya Bapak Ibu Saudara 40 dipotong 10.000, 15.000, tinggal 25 sampai 30.000. Saudara buat ongkos Grab aja belum cukup, buat bensin aja juga belum tentu cukup. Tapi kita punya kekuatan bisa nyatu, bukan karena duitnya, tapi kesehatan kita. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara kita bisa nyatu? Suatu saat kita pasti pulang. Suatu saat kesatuan kita, suatu saat pasti apa? Kita semua akan pulang. Siapa yang bisa meneruskan kesatuan kita? Kalau tidak anak-anak kita yang ada di level up Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang takut begini. Wah itu level up itu jemaatku lari ke sana. Saudara, level up tidak mendirikan gereja. Karena itu kalau ada pemuritan itu yang mengajar adalah bukan dari gereja lain. Misalnya, saudara, kita kirim misalnya, tidak dikirim dari mana? Dari pusat, tidak dikirim dari tempat kami, tidak dikirim dengan gereja yang bertetangga, tidak. Tapi saudara, yang memuridkan adalah gereja lokal. Menghindari apa? Menghindari perpindahan gereja. Itu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi tujuannya level apa? Terus kita bangun, saudara, kita terus bangun kesatuan kita, bangun menyatukan hati menyembah Tuhan. Siapa yang bisa teruskan ini? Nanti generasi kita, karena itu kita persiapkan dari sekarang Bapak Ibu. Kalau di beberapa tempat yang melayani worship leader, musik semua itu ada yang level up. Jadi level up yang mengambil peran dan mereka dari berbagai denominasi, dari gereja-gereja, ada yang GPDI dan lain sebagainya Bapak Ibu. Seperti itu. Kita persiapkan itu. Ya, oke. Saudara, menyiapkan pelayanan lintas generasi. Ya. Saudara, kita harus mempersiapkan semuanya itu. Jangan nunggu nanti Bapak Ibu. Jangan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Saya umur 56. Saya dari umur 50 saya sudah persiapkan pengkhotbah Bapak Ibu. Ya. Dulu saya juga sama pemain, saya pernah di Prophetic saudara, pemain keyboard saya dulu. Sebelum saya pengembala, pemain keyboard. Saya juga WL dulu, worship leader saudara.
Ya, jelek-jelek gendut-gendut gini pernah jadi worship leader Bapak Saudara. Ya, tapi kita langsung kita muridkan. Kita memuridkan orang lain, kita ajar dan kita sekolahkan Bapak Saudara. Jadi kita nggak kekurangan worship leader, Saudara. Harus kita persiapkan, ya. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah begini, Saudara. Wah, itu nanti kalau misalnya dia khotbahnya bagus, lebih bagus dari saya, jemaat nanti bisa lebih membanggakan, bukan membanggakan gembalanya, tapi membanggakan yang di kader. Tidak usah punya pikiran begitu, Bapak. Kita tidak perlu takut. Atau mungkin katakan begini, Saudara, kadang kita kan kalau ngundang dari luar, kita tidak usah ngundang dari luar. Kenapa? Doktrinnya berbeda, betul ya? Kadang kan kalau kita ngundang tamu, kalau doktrinnya nggak sama, tiba-tiba munculkan doktrin yang tidak sesuai dengan sinode kita, organisasi kita, kan masalah Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ya orang-orang yang kita muridkan tadi itu, kita terapkan doktrin-doktrin dari apa? Dari gereja kita. Saudara, kita ajar tentang doktrinnya seperti ini, doktrinnya seperti ini. Jadi kita tidak khawatir Bapak. Itu ya. Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, Saudara, coba kita peran amanat agung ya. Gini. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ya, Saudara, kenapa gini? Kenapa mesti harus lintas generasi ya? Mempersiapkan itu karena rancangan Allah itu bersifat turun-temurun. Ya, amanat agung tidak bisa diselesaikan satu generasi. Amanat agung tidak bisa diselesaikan satu generasi, Bapak. Ya, ketika kita mati ada generasi berikutnya yang akan menyelesaikan ini. Ya, apalagi setiap generasi membawa kekuatan yang berbeda. Saudara, dunia sekarang ini adalah dunia media sosial, dunia digital sekarang ini. Dengan dunia digital, Saudara, itu kita bisa memberitakan tanpa batas, memberitakan pengabaran Injil tanpa batas. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu berbulan-bulan. Dia bisa harus naik apa? Jalan kaki, naik kapal. Bahkan Saudara, penginjil-penginjil yang dulu dia kalau banyak cerita berminggu-minggu ke tempat yang dituju. Ya, tapi sekarang nggak begitu Bapak. Sekarang lebih hebat, lebih mudah sekali penginjilan itu dilakukan. Saudara tinggal buat, mungkin ada anak kita, Saudara, yang bagian multimedia, kita motivasi coba buat ini tentang penginjilan, masukkan di media sosial, melalui TikTok. Tinggal apa? Tinggal klik, Saudara, 5 detik itu sudah dunia sudah melihat itu, Saudara. Saudara, siapa yang bisa melakukan itu? Anak-anak kita, Saudara. Ya, Bapak Ibu, maaf, saya PPT PowerPoint ini yang buat bukan saya. Ya, betul Pak. Yang buat bukan saya. Yang buat kadang istri saya, kadang anak rohani saya, kadang mantu saya, Saudara. Karena saya nggak bisa. Yang saya nggak bisa, saya serahkan yang bisa, Saudara. Jadi Bapak Ibu, kita harus lintas itu, begitu. Ya, penginjilan. Terus kalau Bapak Ibu lihat ya, Saudara, kekuatan generasi sekarang dalam menyelesaikan amanat agung, kekuatan akses dan teknologi. Terus apa lagi? Kekuatan berkreativitas, Saudara. Itu ada dalam anak-anak kita, ya. Apa lagi? Kekuatan keberanian tampil beda. Apa lagi? Kekuatan berjejaring. Anak-anak kita itu, Saudara, anak-anak kita, ya. Apalagi Gen Z, ya. Z, Saudara, generasi Z. Saudara, dia suka lebih kepada komunitas-komunitas. Dia bangun jaringan, kan begitu. Betul ya? Tapi kalau kita mau bangun jaringan, kita terlalu sibuk, Bapak Ibu. Tapi kalau anak-anak kita, dia mudah membuat komunitas. PPA 3D ada level up, Bapak Ibu Saudara. Mereka kalau komunitas, nggak di gereja, di kafe, ngobrol komunitasnya. Dan banyak orang-orang yang mau dimuridkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung saja. Ya. Amanat agung selesai jika pekerjaan Tuhan berlanjut melalui generasi berikutnya. Saudara, saya selalu tekankan tentang mempersiapkan generasi. Saya nggak tahu
siapa yang Bapak Ibu Saudara persiapkan? Anak kita atau siapa, atau mungkin jemaat kita, tapi paling tidak kita harus mempersiapkan itu. Maaf, kadang saudara kita lihat, oh nanti aja, ini saya masih kuat, saya masih kuat, ya saya masih kuat. Nanti aja kalau sudah saya nggak kuat, baru mempersiapkan generasi. Saudara tahu sekarang? Nah betul Pak. Ya, sekarang kita perhatikan banyak hamba Tuhan itu yang mati muda sudah. Begitu ditinggal, gerejanya pecah-kacir. Karena itu kita harus persiapkan hari-hari ini. Harus dipersiapkan. Ya tetap kita sebagai pemimpin yang pegang kendali Bapak Ibu. Tapi kita sudah persiapkan itu. Saya mempersiapkan itu semua Bapak. Ya, Pak Arso, saudara, saya dipersiapkan oleh Pak Arso sekian tahun. Jadi saya tahu persis kondisinya Pak Arso itu seperti apa. Makanannya Pak Arso itu saya tahu. Dia sukanya apa? Saya tahu Bapak Ibu. Cara dia menghadapi jemaah, menghadapi hamba Tuhan, caranya bagaimana? Saya tahu itu. Saya sudah dipersiapkan dari sekian tahun Bapak Ibu. Kalau misalnya Pak Arso tidak mempersiapkan, mungkin nggak ada saya. Karena itu dipersiapkan Bapak Ibu. Ya. Baik, selesai jika pekerjaan Tuhan berlanjut melalui generasi berikutnya. Ya, ini terakhir Wahyu 2:10. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengabdikan kepadamu mahkota kehidupan. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amanat agung adalah panggilan hidup setiap pemimpin. Tuhan tidak mencari yang besar jabatannya, tetapi yang memiliki hidup relasinya dengan Tuhan. Dari relasi lahir otoritas rohani pergi memuridkan dan setia sampai akhir. Bapak Ibu, mari kita menjadi pemimpin, bukan hanya melayani, tapi menyelesaikan amanat agung demi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk isi hati-Mu. Biarlah kami Tuhan berkomitmen untuk terus Tuhan menyelesaikan amanat agung. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami mau
firman Tuhan dan visi misi yang ada. Tuhan Yesus segala berkat memberkati. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu hamba Tuhan yang sudah hadir. Ada yang pamit sudah daftar, tapi pamit karena satu dan dua hal, ya, sehingga kehadiran kita seperti saat ini. Tuhan memberkati kita. Pengumuman untuk persekutuan kita di bulan depan agak jauh, saudara ya. Di Demuk. Kalau saya hitung-hitung dari sini ada 1 jam, saudara. Ya. Belum yang dari mana? Dari Gunung Wilis, tolong. Dan ya, Bapak Volkes kebetulan juga nggak bisa karena ada rapat. Jadi sempat langsung tadi malam pamit dan sampaikan, jangan lupa sampaikan tetap di Demuk ada persekutuan hamba Tuhan untuk bulan depan. Jadi semangat saudara ya. Semangat. Kalau Pak Umum biasanya kalau ke gunung siapkan mobil, tapi kalau sekarang besok nggak ada artinya. Karena dari Pak Mul, kalau mau bareng sama Pak Mul sudah sangat dekat sekali gitu ya. Tapi mobil saya bisa, tapi terserah siapa yang mau nyetir karena saya belum bisa nyetir. Yang pasti saya sama istri, berarti mobil saya masih bisa diisi 5. Ya nanti ya siapa yang mau bareng ya bisa menghubungi saya. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang punya kendaraan yang bisa dibarengi, atau juga biasanya Om Daniel juga siap untuk bisa diisi juga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang daripada terlalu jauh bisa ke Moyoketen untuk datang ke sana untuk nanti bareng pulangnya nanti. Gratis saudara ya. Udah ditarik ya Om ya. Udah ditarik apa-apa ya. Jadi gratis, kami pun juga gratis. Jadi ayo. Pak Mul juga biasanya kalau kita ke sana, kemana, ke atas itu juga gratis. Bahkan kadang dibelikan kopi. Untuk Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini. Kita yakin dan percaya kebersamaan ini dan kemesraan ini janganlah cepat berakhir. Tapi Tuhan selalu berikan itu semua semakin membuat kita cinta Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa nanti setelah doa berkat kita akan foto bersama. Setelah foto bersama kita bisa menikmati berkat Tuhan yang apa yang ada itu semua jemaat sendiri jemaat yang yang buat ya. Jangan nanti terus kondisinya kok begini saya nggak ngerti saudara ya. Nikmati apa yang ada, kalau nanti masih ada bisa bungkus saudara ya. Ya silakan, dan kami bilang semua berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Yeah.
imam PPHTGD menjadi kuat untuk pemenangan Tulung Agung sampai penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Engkau berkati yang telah menyampaikan pesan ini kepada kami semua. Kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai, serta dengan hamba-Mu ketika sebentar pulang akan pulang ke Magetan, selalu dalam lindungan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan gereja-Mu di tempat ini yang sudah menerima kami dengan senang hati, diberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Persekutuan selanjutnya kiranya diberkati Tuhan lebih lagi, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan menikmati berkat-berkat berupa makanan dan minuman. Kiranya Tuhan kuduskan kami dapat kekuatan kesehatan melalui berkat-berkat ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebentar pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa yang di surga, kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus ada serta dengan saudara sekalian sampai Tuhan datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sejahtera di dalam berkat nama